Itu misalkan aku pernah lakukan eksperimen, ya kan. Ini tak suwek sidik, gitu. Kan langsung berkaitan dengan darah ya. Nah ini utuh. Iya. Orang itu jalan dhewe, Mas. Mau. Ya. Loh itu fakta, itu real gitu loh. Jadi aku nggak mau yang ilmu Jawa yang ngasuhnya seperti ini. Jangan bilang leluhur kita orang goblok kan gitu. Ya. Zaman sekarang itu orang sudah merasa sombong ketika sudah bangga dengan apa yang dia bisa, dia mampu. Padahal keilmuannya itu dibandingkan dengan leluhur itu diguyu kucing. Diguyu yang dhisik. Gampangane ngono lho. Seperti sidik. Yang iki dhisik lakune kaya ngono lho. Mosok ya ora isin karo mbah dhewe kan ngono. Nah, jangan kita menyombongkan diri. Ketika kita menyombongkan bersombong atas apa yang kita mampu, kita akan memalukan diri kita sendiri. Bagi orang yang mengerti kan. Makanya saya kembalikan yaitu tadi subjektifnya itu kan yang namanya cahaya, yaitu sifatnya lebih ke kasatrian. Pengenalan jati diri itu baru proses dasar. Antinge lombok, artinya enek antinge lombok itu Semar itu tidak menghiraukan suara-suara yang memedaskan telinga. Sing suara sing pedes-pedes. Nah, pedes iki mah nglarake hati akhirnya. Iya toh. Nah, makanya dikei lombok. Aku wis duwe penawar ini lebih lombok pedes. Ini lebih pedas dari capanmu kan ngono lho. Ya toh, Mas. Kan gitu. Kuncung. Nah, kuncung ini kan artinya kan simbolnya putih, kan kesucian. Tujuan hidup itu seperti itu. Mulai diarani di sini adalah apa yang namanya kelenjar pineal atau mata kotika. Wong nek sing ngerti ngene iki kan ora kae. Ngono. Tangane nduding ini ngerti wong orang ngerti tujuan urip ku apa. Orang hidup tidak mengetahui tujuan hidup arep apa kan. Pengennya pintar pandai tapi tidak mau rekosone, susahnya nggak mau. Enak kok, pengennya instan, nggak mau buat proses. Nah, saya kembalikan ke cahaya itu tadi. Semakin kita untuk menjadi subjek itu ya menghasilkan cahaya. Untuk menjadi cahaya itu kan perlu proses dari redup menjadi terang. Dan itu terang pun juga distabilkan. Lampu kalau semakin terang kan juga nggak enak di mata kan. Kalau redup juga nggak enak. Enaknya ya sedengan. Makanya perlunya kalau dalam listrik kan perlunya stabilisator. Stabilizer. Itu kan untuk menyimbangkan biar tidak lebih dan tidak kurang. Nah, esensinya spiritual yang kuno gitu, Mas. Bukan untuk menjadi kehebatan, kesuksesan dan segalanya dan sebagainya. Kan gitu. Salah memanfaatkan. Jangan menjadi budaya-budaya seperti ini, akhirnya pada kedepannya akan merugikan untuk alam itu sendiri. Ketika kita merugikan alam itu sendiri, yang merasakan kita sendiri juga. Ya memang kalau kita diarahkan spiritual bisa menjadi pusing ini ya memang enak. Kita akan menemukan segala apa yang kita inginkan secara pagawi, physically, tapi secara isi. Wong sing digulek kan ora wadah, sing penting kan ora wadahe isine. Betul. Ketika orang bisa memperbaiki isinya, otomatis wadahnya akan terawat. Tapi kalau orang mempercantik wadahnya belum tentu isinya bagus. Sak gebiaring moto nek wong Jawa ngarani. Mula diarani ilmu ki aja golek mung ilmu kulit kan ngono. Iya kan? Wah, kesadaran-kesadaran seperti itu yang harus dikembalikan. Mesake kan. Zaman sekarang itu orang sudah merasa sombong ketika sudah bangga dengan apa yang dia bisa, dia mampu. Padahal keilmuannya itu dibandingkan dengan leluhur itu diguyu kucing. Diguyu yang dhisik. Gampangane ngono lho. Seperti sidik. Yang iki dhisik lakune kaya ngono lho. Mosok ya ora isin karo mbah dhewe kan ngono. Nah, jangan kita menyombongkan diri. Ketika kita menyombongkan bersombong atas apa yang kita mampu, kita akan memalukan diri kita sendiri. Bagi orang yang mengerti kan. Makanya saya kembalikan yaitu tadi subjektifnya itu kan yang namanya cahaya, yaitu sifatnya lebih ke kasatrian. Pengenalan jati diri itu baru proses dasar. Yang meningkat lagi predikatif yaitu kebrahmanan, memberikan kemanfaatan bagi baik dari diri kita secara mikro atau makrokosmos. Makrokosmos itu ya semuanya lingkup kehidupan ini, ekologi kehidupan. Ya kan, tidak merugikan, yang sifatnya hamemayu,
Itu mempercantik kehidupan ini. Nah, kalau sudah mencapai predikatif, naik ke level lagi yang namanya objektif, ya kan? Itu tujuan paling yang menjadi tujuan yang penting. Jadi di situ. Jadi manusia itu mulai darane ana menungso awatak apa dewa wujud menungso lah kuwi. Jadilah orang seperti itu. Dan gitu gampangane. Dewa pangawak manungso nek wong Jawa karane gitu. Ya kita walaupun manusia tapi kita sudah menjadi bagian dari dewa. Apa toh dewa itu? Dewa. Ya kan? D iki gede. Waki nyawa. Oh. Ya kan? Artinya non fisik dari elemen semesta yang ukurannya besar. Air, angin, api, tanah. Ini kan elemen besar, Mas. Yeah. Kalau kesatuan dari kesatuannya gitu loh, Mas. Kalau jiwa, manusia kan jiwa. Ji diambil dari siji. Siji ini artinya satu, artinya kecil. Wa itu adalah nyawa. Satu nyawa. Kalau dewa itu gede, nyawa gede itu besar, nyawa itu mikro dan makro berarti ya. Nah, fisik dan non fisik. Jadi dewa itu non fisiknya dari elemen besar. Contohnya misalnya awan disebutnya dewa nih, non fisiknya dari awan itu yang namanya Dewa Sambu. Atmosfer Dewa Krishna. Gravitasi bumi Dewa Cakra. Jadi Medan magnet, gambaran manusia tentang dewa itu dari gambaran manusia itu sendiri ya. Tentang sosoknya itu kan diimajinasikan sudah dibudidaya oleh leluhur kita. Misalnya ya, leluhur kita dulu kan mengenal hal itu agar orang itu bisa mudah untuk komunikasi, diimajinasikan dalam sebuah sosok, disimbolisasi, kan gitu loh, Mas. Contohnya Semar, digambarnya wetenge blending, ya loh. Orang itu kan harus banyak pengetahuan, memakan ilmu, gitu. Antinge Lombok, artinya antinge Lombok itu Semar itu tidak menghiraukan suara-suara yang memedaskan telinga, sing suara sing pedes. Nah, pedes ini nglarake hati akhirnya kan. Iya toh. Nah, makanya dikei Lombok. Aku duwe penawar ini lebih Lombok pedes. Ini lebih pedas dari capanmu kan ngono lho. Ya toh, Mas. Kan gitu. Kuncung. Nah, kuncung ini kan artinya kan simbolnya putih, kan kesucian. Tujuan hidup itu seperti itu. Mulai diarani di sini adalah apa yang namanya kelenjar pineal atau mata kotika. Wong wis ngerti ngene iki kan ora kae. Ngono. Tangane nduding ini ngerti wong orang ngerti tujuan urip ku apa. Orang hidup tidak mengetahui tujuan hidup arep apa kan. Oh tujuan mah golek duit, golek kaya nek wis rampung dadi ragane arep mbok gowo apa. Kan wah ora ya. Tangan kanan menunjuk terus tangan kirinya ngerti apa sih yang buri. Kita harus tahu apa yang nggak kita lihat oleh mata. Dalam arti kita tuh kita mengetahui sekeliling kita tidak harus selalu dengan mata kita sendiri. Menurut ya. Terus mripate itu koyo wong nangis kan gitu ya. Iya. Ya wong kayak bersedih gitu ya. Bersedih tapi mulutnya tersenyum. Ya, kuwi aneh tapi tersenyum. Loh, hidup itu kan nek ibaratnya ngene, urip iki digawe seneng ning aja dienggo seneng-seneng. Hidup itu dibikin senang tapi jangan buat senang-senang kan gitu kan. Gitu Mas. Kenapa saiki kira digolek seneng. Barang sing penak-penak ngono. Ono sing ana bolongane. Seneng ya seneng tapi wis sing paling enak darane apa jenenge? Ada ya anu iblis bisa keluar masuk surga. Iki surga ya sing bumet. Sing bumet iblis. Gue cek Mas, ini bagian dari relaksasi. Karena apa? Humoris itu bagian dari
spiritualitas itu untuk menetralisir ketegangan saraf. Saya kembalikan sih bahas mau ya dewa ya. Dewa. Ya, saya kembalikan pengertian dewa. Jadi dewa itu gede, D itu dan wa. Gede itu besar, wa itu nyawa. Jadi nyawa ukuran besar. Jadi non fisik dari elemen semesta yang ukurannya besar. Karena setiap unsur fisik dari elemen itu pasti ada non fisiknya. Iya. Nah itu kenapa bisa terjadi nanti saya jelaskan. Dan kalau manusia itu pakainya jiwa, siji, ji dari ji dan wa. Ji itu siji, artinya satu. Kan kita individu, yang namanya individu kan satu. Artinya kecil. Wa itu nyawa, jadi nyawa yang ukurannya kecil. Di maka disebutnya jiwa. Ya. Dan nyawa itu apa sebenarnya? Wong bingung tuh nyawa itu apa sebenarnya? Jadi kan lihat listrik itu ada nyawa nggak? Ada. Apa ya? Energi. Nah, nyawa itu terbentuk dari kesatuan energi, yaitu adanya pergerakan dan gesekan dari 5 unsur semesta. Cahaya, air, tanah, api, angin. Makanya kan di dunia ini tidak ada air, juga tidak akan ada cahaya penghasil listriknya. Ada pergerakan dari 5 elemen semesta itu. Makanya kan murup tuh akhirnya menemukan membentuk cahaya. Makanya nyawa itu ketika ada kesatuan yang ada pergerakan dan pergesekan antara 5 unsur ini akan terbentuklah energi. Nah, energi dari kesatuan energi itu maka disebutnya senyawa. Gitu Mas. Karena satu kesatuan dari beberapa energi itu, energi pergerakan itu. Nah, senyawa itu maka secara bahasa metafisik fisikanya itu kan disebutnya elektromagnetik. Iya. Ya kan. Elektro kan energi listrik. Magnetik itu karena ada pergerakan itu akhirnya terjadilah energi yang namanya magnet. Nah, magnet ini akan menghasilkan listrik. Dari magnet listrik akhirnya menimbulkan cahaya yang disebut jiwa. Kalau secara mikro, kalau makronya disebut dewa. Dan itu mempunyai karakter masing-masing. Kan gitu. Ya. Jiwanya jenengan karakter gitu, cahayanya sudah lain. Ibaratnya kan gitu. Ya sama aja air dengan udara dengan tanah. Makanya udara disebut batara bayu. Ya gelap sama terang. Itu yang namanya dewa dan jiwa. Orang pada bingung dewa itu ada nggak? Ya ada. Cuman orang salah mengerti dan tidak mengerti apa itu dewa. Kita menyembah dewa dianggap keliru. Nah, gitu. Lah bagaimana ketika kita bisa berkomunikasi dengan dewa? Ketika manusia itu bisa memahami jiwanya. Ketika orang bisa mampu memahami jiwanya itu, maka dia akan bisa berkomunikasi atau berkoneksi dengan yang namanya dewa. Gitu. Makanya menjadi jiwa. Makanya kan kita kalau meditasi lakukanlah dengan sepenuh jiwa. Berarti memahami dengan benar-benar kita mendalami. Jadi kita meditasi itu kita benar-benar menghayati sepenuh jiwa bahwa hidup itu sangat mendamaikan dan menenteramkan. Kalau orang sudah mampu merasakan itu, tidak ada keburukan di dunia ini. Tidak ada negatif apapun diri, karena kita sudah menjalani pribadi kita bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai jiwa. Ya, ketika orang bisa paham dengan jiwanya, dia akan bisa terkoneksi dan komunikasi dengan para dewa, karena satu unsur.
Mau bedanya cilik karo gede, besar atau kecil gitu Oh aja. gitu. Iya. Makanya untuk mencapai jiwa, pendalaman jiwa itu tidak gampang. Tapi yang panjenengan jelaskan tadi tentang dewa itu apakah sama dengan mitologi Yunani, Mas Tinus? Bagaimana, Tentang Mas? definisi tentang dewa. Kalau di mitologi Yunani kan ada dewa dan dewi. Jadi ada jenis kelamin. Itu sebutan ya, Mas? Ya, sebutan di bawah segala sesuatu. Mereka juga memahami. Cuma dari kesini termakannya zaman dan waktu, orang persepsinya lain, perspektifnya, ya kan? Dari perkembangan. Dari pemahaman orang dulu dengan sekarang itu sudah lain, jauh berbeda. Perkembangan Makanya kan peradaban. setiap kata orang dahulu itu selalu dibentuk dari esensi ini. Kenapa dikatakan dewa gede karo nyawa gede, jiwa nyawa kecil, siji artinya individu, satu artinya kecil, mikro. Nyawa itu apa? Terjadinya pergerakan dan pergesekan itu akhirnya menghasilkan energi magnetika. Lah energi magnetika ini bisa menimbulkan listrik. Ya dinamo ya loh, Mas. Nggih. Ya toh? Ya. Dan listrik itu diberikan balon, akhirnya timbullah cahaya. Lah balon itu apa? Ruh. Lah ruhnya itu akan menghasilkan cahaya, namanya jiwa. Makanya ketika orang yang sekarat itu lah dipancing pakai alat listrik, detak jantungnya, gitu. Makanya saya pesan kalau menaruh HP jangan di area jantung. Karena apa? Itu adalah di sini itu pusat untuk penggerakan energi itu. Nek wong ibaratnya motor ya shaker. Di shaker itu ada pergerakan, akhirnya menghasilkan elektromagnetik, akhirnya menjadikan cahaya. Itu efeknya. Iya itu kan. Terus kaya nek misalnya kendaraan sih CDI ya, Mas. Nah, 10 lah, nek 10. Ada busi ini. Iya kan, Mas? Untuk menghasilkan energi elektromagnetik. Elektro itu akhirnya menghasilkan listrikan. Malah motor itu di starter businya di gini, cap ini. Iya kan? Keluar cahayanya itu. Kecelapan. Efeknya apa, Mas Tinus? Apa ya, Mas? Jika keseringan menaruh HP di Nah, ini kan karena ini untuk pengendali, Mas, energi. Lho nek jenengan benturan. lho seki wong patokane urip ana nyawane karo ora ning kene to, Mas. Makanya kan ada kalau wong ning rumah sakitnya deteksi jantung. Titit wis gak enak nah itu kan. Ya itu, ya sama aja. Makanya jangan menaruh. Ini kan ada unsur sinyal. Sinyal ini kan ada gelombang frekuensi. Nah, itu akan benturan, Mas. Iya. Nah, ini akhirnya untuk pengaturan energi di sini tidak bagus. Itu mempengaruhi kelemahan energi kita, akhirnya menghasilkan kelemahan-kelemahan itu, dan kelemahan itu akan menurunkan kemanfaatan tubuh. Iya. Terganggu ya. Nah, apa ya, pergerakan dari 4 unsur alam dan 5 unsur itu dalam diri kita akan terganggu. Konsleting nek diarani. Iya. Terjadinya konsleting tanpa kita sadari. Nah, aku melakukan eksperimen itu ya tak coba, Mas. Contoh misalkan ya. Misalkan akuarium ini ada ground. Ya kan? Ground itu aliran listriknya kecil. Misalnya kalau nenggon CPU komputer disenggol sikut tak kan gitu kan. Itu misalkan aku pernah lakukan eksperimen, ya kan. Ini tak suwek sidik gitu. Kan langsung berkaitan dengan darah ya. Nah, ini utuh. Iya. Rangan jalan dhewe, Mas. Mau. Ya. Loh, itu fakta, itu real gitu loh. Jadi aku nggak mau yang ilmu Jawa ini nyatanya seperti ini. Jangan bilang leluhur kita orang goblok kan gitu. Ya.